Selamat adik karena telah melalui semua tes sebelumnya. Now, masuk ke tahap terakhir yaitu daftar ulang. Kalian akan berangkat menuju ke kampus impian kalian, STMKG Jakarta. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Ulil, dalam channel favorit kita. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Apa mungkin sekarang lagi sangat dak-dik-duk gitu kan? Karena bentar lagi tes STMKG insya Allah bakal dibuka. Dak-dik-duknya mungkin ibarat kayak bakal mau ketemu sama si dia kan. Nah, itu menegangkan banget kan. Nah, oke. Sesuai janji kakak pada video sebelumnya, pada video kali ini kakak akan membahas secara detail apa itu SKB. Tidak lupa juga kakak akan sertakan mengenai tips dan trik untuk menghadapi SKB, serta ada testimoni-testimoni dari para taruna-taruna STMKG yang telah lulus dari seleksi tersebut. Dan juga ada terakhir, ada timeline buat persiapan kalian semua adik-adik dari bulan Desember sampai bulan September, lengkap beserta cara-caranya untuk bisa mempersiapkan terbaik dari yang terbaik untuk menghadapi SKB ini. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah, atau juga boleh via DM di IG kakak. Instagram kakak ada di deskripsi. Selamat menonton. Baik, sebelum kita mulai mengenai apa itu SKB, ada baiknya kita intermezzo dulu. Kita harus mengetahui apa aja sebenarnya sih tes dari STMKG itu. Nah, tahapan tes STMKG itu sebenarnya ada 3 bro. 3 yang paling utama. Nah, yang pertama adalah SKD atau seleksi kompetensi dasar. Adalah tes yang dilaksanakan untuk menyeleksi kompetensi yang sesuai sebagai calon aparatur sipil negara. Nah, tes SKD kedinasan ini sama dengan tes SKD untuk penerimaan CPNS. Meliputi TWK, TIU, dan TKP. Yang kedua adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, SKB inilah poin utama yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Akan kita bahas lebih detail di penjelasan berikutnya. Poin yang ketiga, tahap terakhir yaitu tes kebugaran, wawancara, dan kesehatan. Tes kebugaran biasanya dilaksanakan dengan lari selama waktu yang telah ditentukan. Sedangkan untuk wawancara dan kesehatan dilaksanakan sesuai keputusan dari kampus pada tahun tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2018, sewaktu kakak tes, wawancara dan kebugaran dilaksanakan di Panlok, kata lain di daerah. Sedangkan pada tahun 2019, wawancara dan kesehatan dilaksanakan di kampus pusat serentak. Oke, baiklah, kita masuk ke bagian utamanya bro. Nah, apa itu SKB? SKB atau seleksi kompetensi bidang adalah tes tahap 2 yang terdiri dari 3 bagian soal. Ada matematika, ada fisika, dan ada pula bahasa Inggris. Nah, terdapat 20 soal untuk masing-masing bidang, yang berarti secara keseluruhan ada 60 soal. Nah, soal itu dikerjakan selama 100 menit. Setiap soalnya dijawab benar diberi poin 5, dan untuk yang salah diberi poin 0. Nah, itu penting. Jadi nanti kalau bisa dikerjakan jawab semua aja, kan salahnya juga 0. Nah, sistemnya adalah sistem perankingan, di mana akan diurut berdasarkan nilai tertinggi sampai nilai terendah. Dengan catatan tes ini memiliki nilai ambang batas 25 untuk tiap bagian soalnya. Maksudnya gini bro, saya beri contoh ya. Misal nih, jika jumlah total nilai kita dari ketiga bidang itu adalah yang tertinggi, namun di salah satu bagian soal, misal di fisika, nilai saya 22 kurang dari ambang batas 25, maka kakak secara langsung akan dinyatakan gugur. Nah, kayak gitu. Jadi untuk lolos, selain jumlah total nilai kita tinggi, nilai kita itu harus seimbang. Semuanya di bagian soal lewati passing grade atau ambang batas. Baik, sekarang kita masuk ke strategi dan tips serta trik.
strateginya. Yang pertama, belajarlah dari jauh-jauh hari. Mengingat jeda antara tes pertama dan tes kedua itu sangatlah singkat. Sebagai contoh, sewaktu kakak tes yang lalu, bedanya hanya 1 hari saja. Itu apa yang bisa kita belajar dari 1 hari? Jangan Anda pusing kepala aja kan. Berikutnya, manajemen waktu bro, jangan dilupa. Jawablah soal yang paling mudah dahulu. Jangan terpaku pada 1 soal saja. Hitungannya seperti ini. Kita punya 3 bagian soal, diberi waktu 100 menit. Secara kasarnya, masing-masing bagian soal itu mendapat kurang lebih 33 menit. Nah, jika kita telah mengerjakan soalnya selama 33 menit untuk bagian soal, maka beralihlah ke bagian berikutnya. Jangan terpaku pada 1 bagian saja. Sebagai contoh nih, misal kakak mengerjakan matematika. Ketika menit sampai 35, kakak itu harusnya udah berpindah ke fisika. Jangan stay di matematika. Kayak gitu, biar semuanya merata. Nanti ketika waktu telah hampir berakhir, barulah kita mengecek kembali ke soal mana yang kita tidak kerjakan tadi. Isilah. Kayak gitu. Berikutnya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gak usah buru-buru, gak usah fokus ke orang lain. Fokus pada diri sendiri aja yang kerjain. Biasa gitu kan, ketika lagi mengajar tiba-tiba ada orang keluar cepat. Itu abaikan aja lah. Dan terakhir, yang paling penting, selalu berdoa sebelum memulai ujian maupun setelah mengerjakan ujian. Dan jangan lupa bersyukur atas segala hasil yang nantinya ada bakal raih ketika hasilnya telah keluar. Tuhan tahu mana jalan terbaik yang akan dilalui oleh hamba-Nya. Testimoni para taruna-taruni. Time planning. Desember. Mulailah mencari info tentang PTN atau PTK bro. Awas nanti kan kudet kan. Januari. Awali tahun baru dengan penyegaran pelajaran. Ulangi materi dan soal dari kelas 10, 11, dan 12. Hitung-hitung juga buat persiapan UTBK kan. Apa salahnya? Untuk waktu belajarnya kakak saranin minimal 1 jam per hari. Ingat, 1 jam per hari. Februari. Waktu belajar gak kerasa tinggal 2 bulan lagi. Di bulan ini banyakinlah latihan-latihan soal bro. Kalau buat SKD, tipsnya adalah downloadlah, install aplikasi dari Play Store untuk simulasi SKD. Itu banyak. Kerjainlah soalnya sampai bosan, sampai kan hafal soal-soal di situ. Maret. Cereng. STMKG dan sekolah-sekolah kedinasan lain telah secara resmi membuka pendaftarannya pada pertengahan bulan ini. Stay connect, update terus informasi, dan jangan lupa mendaftar sesuai sekolah kedinasan yang kalian inginkan. April. Gak terasa 1 bulan lagi tesnya bakal dimulai. Rasanya dak-dikduk gimana gitu kan, kayak mau ketemu sama si dia. Pada bulan ini, fokuslah pada soal-soal SKD, wawasan kebangsaan, Pancasila, analogi, silogisme, TKP, dan lain-lain. Mei. Seleksi dimulai. Seleksi dimulai dengan SKD. Jangan lupa minta doa restu kepada ortu kalian dan pasang mental dalam diri kalian. Kalian semua pasti bisa. Juni. Wow, selamat untuk kalian yang telah lulus tahap 1. Sekarang waktunya memantapkan persiapan buat SKB tahap 2. Banyakin latihan-latihan soal dan variasi bermacam-macam. Persiapan mental of course. Dan jangan lupa tetap fokus. Juli. Serius nanya, kan dah lulus SKB? Wow, congrats. Sekarang persiapkan diri kalian dalam kondisi ideal yang terbaik untuk persiapan tes kebugaran, kesehatan, dan wawancara. Caranya gimana? Jangan lupa olahraga,
makan teratur, dan tidur yang cukup. Agustus dan September. Selamat adik karena telah melalui semua tes sebelumnya. Now, masuk ke tahap terakhir yaitu daftar ulang. Kalian akan berangkat menuju ke kampus impian kalian, STMKG Jakarta. Mulai dari saat inilah kalian akan membuka lembaran baru dalam hidup kalian. Stay positif, ingat semua perjuangan kalian, perjuangan orang tua kalian, kuatkan mental kalian, segala yang terbaik buat kalian semua.